Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, sehingga dapat membekali kita untuk selalu menjalankan ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwan sekalian, jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan lagi membahas kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan bahas hadits yang ke-27 tentang kebajikan dan dosa. Kita baca dulu haditsnya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatali'a alaihi nas, rawahu Muslim. Yang artinya adalah albir. Albir itu maksudnya kebajikan, ya. Itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan al ithm, keburukan itu adalah ma haka fi nafsik, apa yang menggelisahkan dalam dirimu. Wa karita an yatali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka jika hal itu tampak di hadapan manusia. Kemudian di sini juga ada hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu. Ia pernah menuturkan bahwa aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi?" Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Qultu, maka kata Wabisah, "Na'am, iya." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Istafti qalbak." Minta fatwalah kepada hatimu. Al-birru matma'anna ilaihi nafs, karena kebaikan atau kebajikan itu adalah sesuatu yang bisa menenangkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalbu, dan juga bisa menenangkan hati. Berbeda dengan wal ithmu ataupun dosa. Itu mahaka fin nafsi, biasanya sesuatu yang dapat mengganjal di dalam hati. Wa taraddada fis sadri, dan yang selalu membuat ragu di dalam dada. Wa in aftaka an-nasu aftauka, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadits hasan ini diriwayatkan oleh dua imam, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi, dengan sanad yang hasan. Ikhwan sekalian rahimakumullah, terkait dengan hadis ini sebenarnya ada redaksi lengkapnya dari hadis Wabisah, ya. Bahwasanya ketika ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah dan aku ingin agar tidak ada sesuatu berupa kebaikan ataupun keburukan itu kecuali aku telah menanyakannya kepada beliau." Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu begitu serius ketika belajar agama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang diinginkan para sahabat itu agar supaya keburukan dan kebaikan itu
ya sudah tidak lagi ditanyakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, karena sudah lengkap dan jelas minta fatwa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita, kalau belajar ilmu agama itu jangan setengah-setengah. Pelajari ilmu agama itu dengan sepenuhnya, agar supaya kita ini bisa tertuntun dengan ilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Tapi kita lanjutkan. Nah, saat itu di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu terdapat beberapa para sahabat yang sama-sama mereka pun sedang belajar dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya menanyakan beberapa hal. Maka Wabisah ini melangkahi mereka. Jadi hingga mereka merasa risih kan dilangkahi oleh Wabisah nih. Maka para sahabat yang lainnya menegur Wabisah, "Ya Wabisah, wahai Wabisah, jauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya kamu jangan geser-geser. Kan kita sudah dekat dengan Rasulullah, kok kamu tiba-tiba dari belakang langsung melangkah ingin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang belum bisa kita praktekkan, bahwa terkadang kita ini masih belum paham tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Kalau dulu para sahabat ingin dekat dengan Rasulullah, kalau kita sekarang ingin dekat dengan tembok sama tiang, ya, agar supaya bisa bersandar. Dan niat kita ini mau bersandar leha-leha apa mau menuntut ilmu. Ya. Makanya alhamdulillah di kajiannya Ustaz Abdul Hakim bin Amir Adab setiap Sabtu itu selalu pinggirnya itu dikasih tali biar nggak ada satupun yang bersandar. Ya. Dekat dengan gurunya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jangan seperti ini. Nah, ini kurang maju. Ya. Jadi lain kali harus benar-benar dekat. Jangan jauh-jauhan. Bahkan bagaimana Jibril alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada beberapa para sahabat, ya, alhamdulillah, ya, tidak mengapa Pak, ya, merubah itu nggak masalah, jangan malu. Dulu Jibril itu mengajarkan kepada para sahabat ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam majlis itu, fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi, menempelkan, ya, lutut Jibril itu kepada lututnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan salah satu daripada adab bermajlis ilmu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan berkah dari ilmu kalau kita tidak bisa menghargai majlis ilmu tersebut. Ya. Jadi begitu. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Bagaimana Wabisah itu ingin dekat dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam meskipun dari satu sisi adabnya itu Wabisah saat itu, ya, dia ada kesalahan dalam beradab ketika bermajlis. Karena ketika bermajlis itu tidak boleh kita menggeser orang lain. Ya. Kalau sekarang kita diberi tempat yang longgar justru malah menjauh. Ya. Bukan menggeser lagi, malah kita justru masalah bergeser untuk menjauh kan begitu. Alhamdulillah, ya. Hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kepada antum sekalian, ya. Tayyib, ya. Nah, akhirnya ketika itu Wabisah berkata, meminta agar supaya ia bisa dekat dengan Rasulullah. Jadi izin kepada para sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Karena dia sampai mengatakan, karena aku paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin selalu dekat dengan beliau. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat itu langsung membiarkan Wabisah mengizinkan agar supaya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian Wabisah ini mendekat ke arah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga duduk di hadapan Nabi. Nah, Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Wabisah, ada yang aku akan memberitahukan kepadamu atau engkau yang akan bertanya kepadamu?" Maka Wabisah menjawab, "Aku tidak bertanya, namun beritahukanlah kepadaku." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Engkau datang untuk bertanya mengenai kebaikan dan dosa."
Jadi langsung ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyatakan itu kepada Wabisah. Lalu kemudian Wabisah menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan jari-jarinya dan menempelkannya di dadaku, ya. Sambil beliau berkata, ya Wabisah, istafti qalbaka wastafti nafsaka. Wahai Wabisah, tanyakanlah hatimu dan tanyakanlah kepada jiwamu. Rasul mengucapkan ini sebanyak 3 kali. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata, al-birru matma'anna ilaihin nafs. Kebajikan itu yang dapat menenangkan jiwa. Wal ithmu mahaka fin nafs. Dan keburukan ataupun dosa itu yang dapat mengusik jiwa. Wa taraddada fi sadri, dan yang dapat membuat ragu di dalam dada. Wa in aftakan nasu aftauka. Meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu akan kebolehannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Jadi ini asal muasal keluarnya hadis, atau dikatakan kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah asbabu wurudil hadis. Kenapa hadis ini bisa muncul? Sebab karena kisah ini. Jadi seperti itu jemaah. Kemudian kita akan bahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan albir. Albirru ini maknanya adalah kebajikan. Jadi ya kawan sekalian, jadi kalimat albir ini jika dia disebut sendirian, maka ia bisa memiliki 2 makna. Ima yang pertama adalah kebajikan, yaitu berbuat baik dengan sesama ataupun dengan manusia. Seperti contohnya birrul walidain, ya kan? Birrul walidain itu artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau makna yang 2, makna albir ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu atas hak Allah itu sendiri atau hak manusia, yaitu bermuamalah baik dengan manusia. Nah, ini dicontohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah albirra, yaitu kebajikan. An tuwallu wujuhakum, ketika hanya engkau menghadapkan wajahmu itu ke arah masyriq wal maghrib, timur dan barat saja. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu ketika kau beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikat, dan para malaikat, wal kutub, gal kitab, dan kitab-kitab Allah, wan nabiyina, dan nabi-nabiullah, hingga akhir. Jadi ini ada kata albir. Jadi kebajikan itu jadi tidak hanya bermuamalah dengan manusia saja, tapi kebajikan itu ketika kita mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Taib, ikhwan sekalian rahimakumullah, ya. Kemudian jika kata bir ini digandengkan dengan kalimat yang lain. Tadi kita bahas kata bir ini jika sendirian. Tapi jika digandengkan dengan kata yang lain, contohnya kita dapati dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua itu, dan ini hafal pasti ayatnya, potongan ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Secara umum makna albir dan takwa itu sama. Karena makna takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Albir juga sama. Ketika kita mengerjakan perintah Allah, secara otomatis kita pun akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun, kalau kata albir ini disandingkan dengan kalimat yang lain seperti at-taqwa, maka ini bisa bermakna beda. Albir yang dimaksud adalah ketaatan, dan takwa itu yang dimaksud adalah meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini dari sisi bahasa seperti itu, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kalimat albir, dan cocok yang ditanyakan oleh Wabisah.
Beliau menanyakan tentang albir, kebajikan, karena kebajikan itu tidak hanya hubungannya dengan Allah semata, tapi juga hubungannya dengan sesama begitu. Tayyib ikhwan sekalian rahimakumullah. Apalagi kemudian Nabi SAW menyandingkan kata albir dengan kata husnul khuluq. Beliau mengatakan albirru husnul khuluq. Seakan-akan di sini kebajikan itu hanya terbatas pada akhlak yang baik saja. Ya. Jadi seakan-akan maknanya kan begitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan kaidah mubtada dan khobar. Mubtadanya albir. Ya. Kemudian kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, mubtada khobar itu, ya, mubtada itu adalah isim ataupun kata pertama yang mengawali susunan kalimat, dan yang kedua ini adalah sebagai penjelas dari kata yang pertama tersebut. Misalnya contohnya Zaidun jamilun. Zaid itu laki-laki yang ganteng. Nah, jadi jamilun ini berarti menjelaskan tentang Zaid. Sama kata husnul khuluq ini menjelaskan tentang kata albir. Sehingga kalau kita tidak memahami dengan serius, maka seakan-akan bahwa kebajikan itu hanya dibatasi dengan akhlak yang mulia saja. Seakan-akan seperti itu. Padahal kan tidak. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala kan sangat luas sekali. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, sampai kita diperintahkan juga untuk untuk berbuat baik kepada orang lain, ya, bersedekah dengan apa yang kita cintai kan, sebagaimana Allah menyebutkan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin, dan memberikan harta yang dia cintai kepada sanak saudara, kemudian anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan ibnu sabil, wasail dan orang-orang yang meminta, wafir riqab dan orang-orang yang ingin membebaskan budak, ataupun orang juga yang terlilit hutang, mendirikan sholat. Jadi semuanya itu yang disebut dengan albir. Jadi tidak terbatas. Namun bahasa Rasulullah kalau kita tidak fahami dengan luas, seakan-akan bahwa kebajikan itu sifatnya hanya akhlak yang mulia saja. Ya. Makanya sekali lagi ikhwan sekalian rahimakumullah, bahwa Nabi SAW diberikan kemuliaan ataupun keutamaan dibanding para nabi dan rasul yang lain. Salah satunya adalah kata beliau SAW, wa utitu jawami al kalim, aku diberi Allah Subhanahu wa taala, ya, kecerdasan tentang jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu kalimatnya sedikit tapi memiliki makna yang sangat luas. Begitu. Sehingga kita tidak bisa hanya memahami bahwa kata albir itu hanya memiliki akhlak yang baik saja, itu nggak bisa. Seperti contohnya juga Nabi SAW pernah bersabda tentang al-hajju arafata. Berhaji itu ya di Arafah, seakan-akan hanya di padang Arafah saja. Padahal kan tidak. Ritual haji itu tidak hanya wukuf di Arafah, tapi juga ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, di Muzdalifah, ada tawaf ifadah, ihram dan yang lain sebagainya. Namun Nabi SAW menyebutkan hanya al-hajju arafata, seakan-akan hanya di Arafah saja. Nah ini bukan seperti itu kalau kita mau maknai. Atau contoh yang lain, kalimat yang pernah Nabi sampaikan, contoh ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seakan-akan bahwa ibadah itu hanya doa. Jadi kalau antum sholat, antum zakat, antum haji, itu bukan ibadah. Jadi yang disebut dengan ibadah itu hanya doa. Padahal kan ibadah banyak macamnya, bukan hanya doa saja. Bahkan doa ini hanya salah satu daripada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama bahwa ibadah yang paling baik itu adalah doa. Kenapa bisa? Karena ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia sedang
menjadikan dia sedang sadar diri bahwa dirinya itu adalah hamba yang butuh dengan Robnya, sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya. Makanya orang-orang yang mereka tidak mau berdoa kepada Allah sampai disindir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Karena begitu pentingnya ibadah doa dalam kehidupan kita. Seperti itu. Baik, ikhwan sekalian rahimakumullah, ya. Kemudian kita akan bahas tentang husnul khuluq. Apa yang dimaksud dengan husnul khuluq? Akhlak yang mulia. Ya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwa akhlak mulia itu biasanya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, berakhlak kepada Allah. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Di antaranya berakhlak kepada Allah yaitu kita menyikapi tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang dia berakhlak kepada Allah, maka dia akan berlapang dada. Dia akan menerima atas segala perintah-perintah Allah yang tertuang di dalam syariatnya maupun larangan-larangannya. Jadi sudah tidak ada lagi bentuk penolakan dari hamba-hamba Allah ini, dari orang-orang mukmin ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza qadallahu wa rasulahu, jika seandainya Allah wa rasuluhu telah memutuskan suatu hukum dan rasulnya, maka an yakuna lahumul khiyaratu min amri, kemudian dia memilih jalan yang lain, jalan yang tidak ditetapkan oleh Allah dan rasulnya, ya, maka enggak boleh. Sehingga kita harus tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Gak ada lagi kita kemudian menolak disebabkan karena seakan-akan tidak etis dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang sudah zamannya berbeda dengan 14 abad yang lalu. Ya. Seakan-akan kita ini ingin menyingkirkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah gak relevan lagi, sudah tidak cocok lagi di zaman kita ini, ya. Padahal Islam, ya, adalah agama yang akan menuntun penganutnya, yang akan menjaga diri penganutnya. Jika tidak ada Islam, bagaimana manusia satu dengan yang lainnya? Mereka akan merasa kuat, ya, akan merasa lebih hebat dibanding yang lainnya, akan merasa lebih kuat dibanding yang lainnya, akan merasa lebih kaya dibanding yang lainnya. Yang terjadi adalah nanti akan bertindak kezaliman satu dengan yang lainnya. Maka dengan adanya syariat Islam dan segala peraturan-peraturan yang ada di dalamnya itu, tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan manusia tersebut. Seperti itu, ya. Kita tidak boleh protes, kita tidak boleh merasa berat, ya. Kita tidak boleh merasa tidak nyaman dengan syariat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka itu menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj. Kemudian tidak didapatkan di dalam diri mereka, hati mereka itu merasa beban. Ya. Mereka jalankan syariat itu dengan senang hati. Ketika ada larangan-larangan mereka jauhi, ya, dengan penuh rasa cinta kepada Rabbnya. Maka itu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Di antara berakhlak kepada Allah adalah tentang menyikapi takdir yang buruk. Karena masih ada sebagian muslim yang mereka tidak paham tentang hal ini. Sehingga ketika mereka diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan mereka tidak mengimani takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi sekali rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa takdir itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Cuman dalam pandangan manusia saja, seakan-akan takdir itu ada yang buruk. Makanya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa beriman kepada takdir itu tidak hanya yang baik, tapi yang buruk. Kenapa? Menyesuaikan keadaan manusia. Padahal semakin manusia itu diuji oleh Allah, kan itu tanda semakin Allah cinta kepadanya, kan? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam kan pernah bersabda, "Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai kaumnya, mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi semakin cinta maka akan semakin diuji. Makanya kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ujian seberat apapun maka kita tetap akan merasa nyaman, akan merasa tenang. Kita anggap ujian tersebut bagian daripada apa? Bagian daripada ujian kehidupan kita yang akan meningkatkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ada sebagian di antara manusia yang hanya diuji, misal berkurang sedikit saja pendapatan dia dalam hari ini, dia sudah mengeluh, sudah terkadang menyalahkan takdir. Kemarin dapat 400.000, hari ini dapat 395.000. Nah, itu sudah ngomongnya 1 jam nggak habis-habis. Padahal baru diuji, dikurangi 5.000 rupiah. Kalau kemarin itu dia meskipun dapat 400.000, akan tetapi dia punya sakit mah. Kalau sekarang sakit mahnya sembuh, tapi dia dikurangi 5.000 rupiah, dia nggak berpikir. Ketika dia kemarin sakit mah, dia beli obat hingga habis 100.000. Dari 400 terkurangi 100.000 berapa, Pak? 300.000. Kemudian di hari esoknya ketika dia hanya dapat 395.000, dia sudah mengeluh, kok nggak seperti kemarin ya, saya dapat 400.000. Tapi saat itu dia nggak punya penyakit mah. Pagi-pagi sudah ditraktir temannya sarapan. Siangnya diajak makan temannya ke warung. Malamnya misalnya ngaji, ya, habis ini kajian kan biasanya ada makan cemilan kan, itu juga rizki dari Allah. Nah dia nggak hitung di situnya, ya, man. Yang dia itu pokoknya rezeki dia itu yang nominal, yang dia dapatkan setiap harinya. Kan lucu. Inilah yang kebanyakan manusia itu jarang sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa? Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bersyukur. Banyak mengeluh. Nah ini di antara salah dalam menyikapi takdir. Padahal di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya. Ini bentuk ujian dari Allah. Kira-kira dia ingat enggak tentang nikmat yang satu ini? Nah, disitulah terkadang manusia itu tidak ingat dengan nikmat yang lainnya, karena dia terfokus kepada satu nikmat yang Allah berikan. Padahal bisa jadi yang dia anggap itu nikmat dari Allah, bisa jadi itu justru akan yang sering menjadikan dirinya itu terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berakhlaklah kepada Allah jamaah. Dengan cara apa? Ya, pertama dengan cara merasa senang dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu dengan cara apa tadi? Kita mudah untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Imma itu takdir yang buruk
apalagi takdir yang baik tentunya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, yang dimaksud husnul khuluqi adalah berakhlak kepada makhluk, sesama makhluk. Ya. Jadi tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada makhluk juga. Akhlak yang mulia disebutkan oleh salah seorang ulama, ya, salafus saleh itu memiliki 3 kriteria. Orang disebut memiliki akhlak yang baik itu pertama dia bisa kafil ada, bisa menahan dirinya untuk tidak mengganggu orang lain. Minimal itu. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, maka paling tidak kita jangan berbuat buruk kepada orang lain. Yang kedua adalah badrin nada, yaitu membantu orang lain. Berarti kalau kita membantu orang lain ini disebut kita memiliki akhlak yang mulia. Nah, terkadang ada seseorang yang dia hidupnya pengennya dibantu aja, tapi dia tidak mau membantu orang lain. Ya, ini salah. Ini salah. Bahkan Rasulullah SAW kan mengajarkan kepada kita, idza sunya ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka berusahalah kamu untuk membalas kebaikan tersebut yang semisal. Maka fa'illam tajid, kalau kalian enggak mendapatkan yang semisal, ya paling tidak kita ucapkan jazakallahu khairan. Mendoakan orang itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada orang tersebut yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi begitu, sering suka membantu orang lain. Dan membantu orang lain itu tidak harus diaplikasikan dengan misalnya harta, tidak. Membantu orang lain itu sangat banyak sekali. Ya seperti pertemuan kita yang lalu kan. Wa tahmilu mata'ahu, kau membawakan jinjingan saudaramu. Ya, tarfa'u, kau angkat dia. Tarfa'u mata'ahu, kau angkat barang-barang dia dan kau masukkan ke mana? Ke tunggangannya ataupun ke mobilnya, ke kendaraannya. Maka ini juga termasuk bagian daripada kebaikan dan bahkan terhitung sebagai sedekah. Jadi itu akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu talaqatul wajh dan murah senyum. Ya. Saya perhatikan antum dari tadi. Ada yang mukanya masih cemberut ya. Senyum, Pak. Ya. Jangan sepaneng ketika dengerin taklim. Nanti nggak masuk semuanya. Ya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, carilah hatimu itu pada 3 tempat, salah satunya adalah pada majelis ilmu. Harusnya ketika kita duduk di majelis ilmu itu lupa hutang kita. Apa ada yang masih mikirin hutangnya? Kalau masih mikirin hutangnya berarti antum belum fokus dalam bermajelis ilmu. Harusnya lupa dengan hutangnya. Nanti hutangnya pikirin lagi setelah majelis ilmu ini bubar. Jadi gitu. Jadi saya takutnya begini, pemahaman antum begini. Badrun nada membantu orang lain tuh disuruh bantu kata Ustadz, lunasi utang saya begitu kan. Jadi cuma itu saja fokusnya. Ya, padahal membantu orang lain juga banyak seperti itu. Makanya talaqatil wajh, ya, bermurah senyum di hadapan saudara kita sama muslim, maka ini termasuk bagian daripada akhlak yang mulia. Ya. Ini amalan yang paling ringan, tapi memiliki pahala yang sangat besar. Apa pahalanya, Pak? 1, kita diperintahkan Rasul untuk senyum. Senyum itu sudah berpahala. Yang kedua, dengan senyum kita menjadikan orang itu merasa senang. Dan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa tudkhilu surur fi qalbil mu'min", kau memasukkan kesenangan di dalam hati seorang mukmin, ini bagian daripada kebaikan. Ya. Jadi begitu. Jadi 3 hal ini disebutkan oleh ulama termasuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Ya, jadi seperti itu. Baik. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Ya. Tentang berakhlak yang baik, ya. Maka ini banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam, ya. Apalagi terkait dengan murah senyum, ya. Bahkan
beliau sallallahu alaihi wasallam salah satu ajaran beliau ataupun qudwah beliau yang kita harus ikuti adalah beliau itu mudah senyum di hadapan para sahabat-sahabat beliau. Makanya suatu waktu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Ma hajabanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu." Sungguh tidak pernah menghindari aku jika aku ingin bertemu dengannya sejak aku masuk Islam, wala ra'ani illa tabassama fi wajhi, dan tidak pernah aku melihat beliau kecuali beliau selalu tersenyum kepadaku. Jadi itu jemaah. Jadi kita harus murah senyum kepada sesama. Karena kalau sampai di antara kita ada yang tidak pasang muka senyum di hadapan saudara, akan menjadikan orang lain itu nanti akan berprasangka buruk kepada kita. Apakah dia marah denganku, ataukah dia tidak suka denganku, kan begitu. Apa susahnya sih kita senyum? Di samping berpahala, membuat diri kita awet muda. Kalau kita cemburu terus, nanti muka kita, kulitnya akan keriput dan cepat tua nanti. Seperti itu. Nah, inilah tiga komponen yang membentuk kita memiliki akhlak yang mulia. Maka kalau siapa saja yang terkumpul pada dirinya tiga ciri ini, maka ia adalah orang yang berakhlak mulia. Seperti itu. Taib, ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kebaikan, kebajikan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-ithmu ataupun dosa. Apa yang dimaksud dosa? Dosa itu mahaka fi nafsika. Dosa itu yang dapat mengusik hatimu. Jadi perbuatan dosa itu biasanya dampaknya adalah hati kita tidak tenang. Dada kita selalu was-was. Dan terkadang perbuatan dosa itu perbuatan yang ini secara fitrah ya. Secara fitrah manusia itu tidak suka kalau orang lain itu melihat perbuatan tersebut. Makanya simpel ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keburukan, maka beliau cukup mengatakan kepada wabi sahabat, istafti qalbak, tentang kebaikan dan keburukan. Apakah ini kebaikan ataupun keburukan? Kalau ragu, maka istafti qalbak, coba minta fatwa ke dalam hatimu. Karena apa? Karena terkadang wa in aftaukan nas aftau wa in aftakan nas aftau. Karena terkadang kita dinasihati oleh orang lain pun, misal ini nggak boleh, ini perbuatan salah, kita masih mengelak. Tapi kalau kita sudah meminta fatwa di dalam hati kita, coba tanyakan dalam diri kita, apakah ini baik ataupun buruk? Pasti fitrahnya akan memberikan petunjuk kepada kita. Apalagi ditambah oleh kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wakarihta an yatali'a alaihin nas." Dan kamu nggak suka kalau orang lain itu melihat perbuatanmu itu, maka itu ya disebut dengan dosa. Makanya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ciri dosa. Pertama yang mengganjal dalam hati. Yang kedua adalah takut ketahuan orang lain. Jadi begitu. Taib. Kemudian ada pertanyaan begini, enggak Ustaz, ada orang tuh yang dia melakukan dosa tapi dia ya, biasa-biasa aja, enggak takut ketahuan orang lain. Dia malah terkadang bangga dengan perbuatannya tersebut. Padahal sudah kita kasih tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kata dia, enggak. Taib. Hakikatnya dia tahu itu dosa, namun hatinya sudah tertutup untuk malu kepada sesama. Kalau sudah tidak punya rasa malu lagi kepada sesama, bagaimana dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Biasanya sifat manusia umumnya dia masih malu kepada sesama, sama manusia. Tidak ingin dilihat oleh orang lain, meskipun dia tidak malu kepada Allah yang tentu melihat perbuatannya. Tapi begitu mulianya Allah, begitu kasih sayangnya Allah kepada hambanya, meskipun Allah tidak dipedulikan, kadang seorang hamba itu justru malu kepada sesama,
dan tidak malu kepada Rabbnya, padahal Rabbnya tentu tahu apa yang dia perbuat dari perbuatan dosanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa selama seseorang tersebut dia tidak menampakkan dan tidak merasa bangga terhadap dosanya, maka dia masih punya kemungkinan untuk masuk surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati mu'afa, semua umatku akan diampuni oleh Allah. Illa zeba, kecuali mujahirun, orang-orang yang bangga dengan dosanya. Allah itu sudah tutupi Pak dosa kita. Malam ini kita berbuat dosa, gak ada manusia lain yang tahu. Ada di antara mungkin kaum muslimin malam ini dia berbuat zina. Apakah istrinya tahu malam itu? Enggak. Apakah suaminya tahu malam itu? Tidak. Allah tutupi aibnya. Tapi ada sampai orang yang sudah berbuat zina, di bagian ini dia ceritakan kepada orang lain dengan bangga. Ada tipe orang yang seperti ini. Padahal tahu itu dosa. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya begini, Pak, kamu itu sudah saya tutupi dosamu. Enggak sayangnya apa sih Allah dengan kita? Sudah Allah kasih sayangi kita, sudah tutup dosa kita, kok ternyata kita malah mengumbar aib dan dosa kita sendiri. Waliyadzubillah. Ya. Maka itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Ya, sekali lagi itulah dosa. Makanya kalau kita ingin berbuat sesuatu, maka coba tanyakan keimanan kita dalam hati kita. Apakah ini yang kita perbuat, yang kita lakukan itu sekiranya dia bisa menenangkan hati kita atau tidak? Kalau kita ragu, maka tinggalkan, jangan lakukan. Apalagi kita tahu dan kita mengenal hukumnya, bahkan kita mengetahui dalilnya, maka itu yang seharusnya kita tinggalkan. Karena itu keburukan. Jika kita tetap menerjangnya, ya berarti kita tidak berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kepada diri kita sendiri. Nah, inilah secara singkat kurang lebih pembahasan tentang hadits yang ke-27 ya ikhwan sekalian yang semoga dirahmati Allah ya. Yang intinya adalah terkait dengan kebaikan dan dosa. Ini hal yang sering mungkin ada di antara kita yang dia tidak bisa menentukan apakah ini baik ataupun buruk, ya kan? Kalau memang kita tidak tahu, paling tidak kita bertanya kepada yang mengetahui. Tapi kalau perkara-perkara dosa pada umumnya, tentunya manusia umumnya mengetahui sih. Yang sekarang yang banyak tidak diketahui oleh manusia itu ya perkara-perkara yang sifatnya contohnya muamalah. Seakan-akan dia tidak haram, ternyata di situ hal tersebut haram dan lain sebagainya. Tapi kalau dosa, saya yakin setiap kita tahu. Contoh minum khamar kan itu dosa, tahu. Ya. Cuman saat itu ketika seseorang melakukan perbuatan dosa tersebut dia nggak sadar, atau mungkin sadar cuman dia lebih ditekan oleh hawa nafsunya. Ya. Jadi begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Atau ada yang mustar hadis? Nggak ada yang store hadis juga. Ini bukunya nanti nggak dibagi-bagi. Ayo, hadis sekarang lah nggak apa-apa. Atau hadis pertama innamal a'malu binniyat, pasti hafal lah. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yatazawwaju fa hijratuhu ila ma hajara ilaih rawahul Bukhari wa Muslim. Buat saya berarti. Atau hadis yang kedua, hadis dari Ibnu Umar bainama nanu julusun itala alaihi rajulun syadidu sawabi thiyabi syadidu sawadi sa'ri la yura alaihi ahadu safari
walam ya'rifu ahadu minna. Fa'asnada rubatayhi ala rubatayhi fawada'a kafayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Qala al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Kemudian sadaqta ya. Yas'aluhu wa fa'ajibna lahu ya. Karena kita menjadi takjub ya. Dia bertanya yas'aluhu tapi dia membenarkannya sampai akhirnya. Ayo yang atau yang ketiga dari Ibnu Umar, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Ayo. Islam ada 5 fondasi. Ayo. Naam, tafadhal. Hadis ke? 266 Pak, sebetulnya. Ila salam sadaqah. Masya Allah. Tafadhal. Masya Allah. Afwan. Masya Allah. Hadar rajul ya. Mawjudun aina kuntum. Ayah fadallah. Hadis keberapa Pak? 6 tuh. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun. Wa bikulli tamshiha wa bikulli rawahul riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Naam ya. Taib tafadhal. Masya Allah. Ayo. Tidak mau. Illa wahid ada. Naam. Masya Allah. Ayo hadis. Hadis awal. Naam. Ma fi mushkilah. Taib tafadhal. Sami'tu Rasulullah rawahul Bukhari wa Muslim. Tayyib, fadhal. Ma fi mushkilah. Ya. Nah, setiap pertemuan akan ada terus insyaallah. Ya. Insyaallah akan ada terus. Tapi jangan yang ini diulang lagi ya. Dicatat.
Pak siapa tadi namanya Pak? Pak siapa? Pak Dasman. Tulis. Ya, hadis 26 hadis 1. Taib ya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.